Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita lanjut pembelajaran tentang SPSS, yaitu masih tentang pengenalan SPSS. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana menghapus isi sel. Yang kedua, bagaimana menghapus isi satu kolom. Yang berikutnya, bagaimana menghapus baris atau kasus. Lanjut, bagaimana mengcopy isi sel, mengcopy isi satu kolom, dan lanjut mengcopy isi satu baris, menyisipkan kolom atau variabel, menyisipkan baris, sampai bagaimana cara menyimpan file dan membuka file. Oke, kita langsung saja prakteknya. Yang pertama adalah bagaimana menghapus isi sel. Nah, sebelumnya Ananda semuanya kita sudah pelajari. Di sini ada dua jendela ya, ada variable view dan data view. Kita akan melakukan mengedit data, yaitu pada jendela data view. Yang perlu diketahui, ini disebut sebagai satu kolom atau disebut sebagai satu variabel. Sedangkan untuk satu baris, ini disebut satu kasus atau disebut juga sebagai satu responden. Jadi, teman-teman perlu mengetahui. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai sel. Sel adalah ruang untuk entry data. Seperti yang saya klik di sini. Di sini saya sedang mengklik beberapa sel. Oke, lanjut. Yang pertama adalah menghapus isi sel. Seperti Microsoft Excel biasa, bagaimana cara kita menghapus? Yang pertama adalah dengan menuju sel yang akan kita hapus, lalu langsung saja klik tombol delete ya pada keyboard. Nah, secara otomatis data atau sel yang kita hapus sudah terhapus. Begitu juga dengan beberapa sel, langsung saja kita blok. Lalu klik tadi ya, tombol delete pada keyboard. Nah, atau cara lain adalah kita ingin menghapus menggunakan menu. Di sini ada ya menu edit. Di sini adalah menu untuk mengedit data. Jadi banyak sekali ya, ada undo, ada cut, copy, paste, clear, insert dan sebagainya. Nah, untuk menghapus berarti di sini nanti kita akan menggunakan pilihnya adalah clear. Contoh, kita contohkan ya di sini. Lalu klik menu edit, lalu pilih clear. Nah, jadi sama saja. Nanti teman-teman boleh menyesuaikan saja apakah menggunakan delete pada keyboard atau pada menu edit. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghapus satu kolom. Berarti itu kan kita akan menghapus satu variabel. Berarti kita harus blok satu variabel tersebut dengan cara di sini disebut sebagai heading ya. Jadi teman-teman bisa klik pada variabel yang ingin dihapus. Contohnya di sini saya ingin menghapus variabel P2. Jadi saya akan klik. Nah, secara otomatis satu kolom akan terblok. Bagaimana cara menghapusnya? Langkah yang pertama adalah dengan klik mouse, klik kanan, lalu pilih clear. Nah, jadi otomatis P2-nya sudah terhapus. Atau menggunakan menu edit. Teman-teman bisa klik pada P3, contohnya ya. Misalnya kita menggunakan menu edit, kita pilih berarti sama ya, tadi clear. Otomatis satu kolom atau satu variabel P3 dan P2 tadi sudah kehapus. Bagaimana dengan beberapa kolom? Itu juga bisa. Jadi ini biasa atau seperti Microsoft Excel ya.
kita tinggal blok saja variabel mana yang akan kita hapus. Contohnya di sini saya akan menghapus P4 sampai P7. Berarti di sini klik kanan lalu clear, atau teman-teman menggunakan menu edit. Yang berikutnya adalah menghapus baris. Nah, tadi apa yang disebut sebagai baris adalah satu kasus atau satu responden. Misalnya di sini saya ingin menghapus responden kelima. Teman-teman bisa langsung klik ya di nomor yang ada pada pojok kiri ini, misalnya untuk nomor urut 5. Dengan dua langkah juga. Yang pertama adalah klik kanan, lalu clear, atau menggunakan menu edit, yaitu edit lalu clear. Oke, itu ya untuk melakukan menghapus. Jadi kita sudah bisa menghapus isi sel, atau menghapus satu kolom, atau menghapus kasus atau responden. Untuk beberapa kasus, teman-teman juga bisa langsung blok saja kasus mana yang akan dihapus. Contohnya di sini saya akan menghapus kasus ke-5 sampai 10. Saya tinggal blok, lalu klik kanan dan pilih clear. Selanjutnya bagaimana cara kita mengcopy. Nah, seperti Microsoft Excel biasa, jadi untuk mengcopy isi atau data, teman-teman bisa dengan klik langsung ya, Ctrl C saja pada keyboard, langsung menuju sel yang akan kita copy, lalu Ctrl V. Nah, jika ini agak macet, teman-teman nanti bisa klik kanan ya, yang lebih kelihatan. Contohnya kita ingin copy di sini, lalu menuju sel yang akan kita paste, lalu klik kanan lagi, lalu paste. Jadi secara otomatis sudah tercopy isi sel tersebut. Begitu juga dengan beberapa sel, teman-teman langsung saja klik kanan lalu copy, lalu pindahkan ke tempat yang ingin kita paste. Secara otomatis selnya akan di-copy. Selanjutnya bagaimana cara mengcopy satu kolom. Berarti kita akan mengcopy satu variabel. Contoh di sini saya ingin mengcopy P1 ya. Teman-teman bisa langsung blok saja sampai semua isian P1, lalu di-copy ke tempat yang baru. Jadi langsung saja di sini klik kanan dan paste. Secara otomatis satu kolom sudah tercopy. Atau tadi ya, bisa langsung blok di headingnya, misalnya P8, lalu klik copy dan menuju kolom yang kita inginkan, lalu klik paste. Nah, atau dengan menu edit, jadi tadi bisa ya, teman-teman bisa menggunakan secara otomatis tadi, klik kanan, atau menggunakan menu edit, yaitu copy dan paste. Nah, itulah bagaimana cara mengcopy paste, jadi kurang lebih sama seperti Microsoft Excel. Selanjutnya, kita masuk untuk menyisipkan kolom atau menyisipkan baris. Yang pertama, kita bahas dulu untuk menyisipkan baris. Apa sih yang dimaksud dengan menyisipkan? Berarti teman-teman menambahkan ya baris atau variabel pada beberapa kolom atau beberapa baris yang sudah ada. Contoh di sini saya ingin menyisipkan kasus atau baris yang kedua. Jadi di sini berarti baris yang kedua berada di antara kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Bagaimana caranya? Teman-teman menuju tempat yang ingin disisipkan. Itu misalnya saya ingin menyisipkan di
kolom yang kedua. Berarti di sini sudah saya blok, lalu klik kanan. Lalu di sini ada perintah untuk insert case atau tambahkan kasus. Secara otomatis di sini sudah tertambahkan satu baris ya, sesuai dengan perintah kita. Atau dengan menggunakan menu edit, sama saja, kita blok dulu, lalu klik edit, lalu di sini ada pilihan ya, insert kasus atau baris. Bagaimana dengan menyisipkan kolom? Berarti kita tidak membahas baris lagi nih, kita bahas ke variabel. Berarti kita ingin menyisipkan nih, misalnya ada yang kelewat ya. Misalnya pertanyaan sebelum total ini mungkin ada pertanyaan P16 yang kelewat. Berarti teman-teman bisa menyisipkan, caranya sama ya. Klik kolom yang akan kita sisipkan, lalu klik kanan, di sini ada insert variable. Nah, secara otomatis sudah ada satu kolom baru yang sudah siap untuk kita isikan datanya. Berarti untuk penyisipan kolom sudah selesai. Oke, itu ya teman-teman. Semua langkah untuk mengedit data sudah kita lakukan. Bagaimana dengan variabel view? Nah, untuk variabel view yang bisa disisipkan adalah variabel saja, bukan kasus atau responden. Karena untuk responden atau kasus baru akan terlihat pada data view. Sedangkan untuk variabel view itu adalah jendela untuk nama variabel saja atau istilahnya template. Nah, bagaimana cara kita untuk menyisipkan nama variabel baru jika ada yang kelongkap? Misalnya di sini saya ingin menyisipkan di antara P1, P8, berarti ada beberapa variabel yang kelongkap ya. Jadi saya langsung saja klik kanan juga, lalu insert variabel. Nah, secara otomatis namanya belum ada ya teman-teman, atau secara sistem namanya sesuai dengan yang ada pada sistem SPSS, sehingga kita harus ganti terlebih dahulu. Misalnya P2. Nah, untuk tipe, width, desimal, dan lainnya teman-teman akan sesuaikan sendiri. Sama halnya dengan ini ya, nama variabel yang baru yang sudah disisipkan dari data view, teman-teman harus edit kembali namanya agar lebih ketahuan ya ini variabel apa. Dan jangan lupa untuk menyesuaikan tipe, width, desimal, dan lain-lain. Jadi itu ya teman-teman, jadi kita sudah selesai nih untuk melakukan proses mengedit data. Jadi kurang lebih seperti Microsoft Excel biasa. Selanjutnya, dua langkah terakhir yaitu bagaimana menyimpan file dan membuka. Nah, untuk menyimpan, teman-teman di sini sudah ada ya icon langsung, yaitu Save This Document. Atau jika ingin menggunakan menu file juga bisa. Itu langsung di sini save ya, kalau memang belum ada namanya, atau save as untuk yang mengganti nama file yang sudah tersimpan. Oke, di sini karena saya sudah ada namanya, saya ganti dengan menyimpan file baru, yaitu save as. Jadi kita klik saja, lalu file name-nya kita tambahkan. Misalnya di sini adalah Nia SPSS. Oke, setelah itu langsung saja klik save. Secara otomatis di sini sudah tersimpan file yang baru yaitu Nia SPSS. Yang kedua atau yang terakhir adalah bagaimana mengaktifkan atau memanggil file data. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan dua langkah. Yang pertama adalah klik open ya, di sini icon open atau menu file. Jadi kalau open langsung saja kita menuju file yang akan kita buka. Contohnya di sini saya akan membuka file SPSS validitas NIA. Oke, jika sudah dipilih lalu klik open. Oke, itu saja ya teman-teman. Jadi hari ini pengenalan
yang sudah kita pelajari adalah 10 langkah ya, sesuai dengan PPT ini. Oke, akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.